Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dikuatkan iman Islam kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita, wa hajatid dunya bil maisyar wa hajatil akhirah bil maghfirah, amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berhasil melewati jembatan Syiratal Mustaqim, kita akan sampai di surga. Namun jika terpeleset sedikit saja, kita akan terjatuh ke dalam neraka. Walaupun begitu, jangan khawatir, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan cara untuk bisa lolos dari jembatan yang sangat tipis itu. Benarkah jembatan Syiratal Mustaqim bisa membuat kita lupa segala hal? Bagaimana cara agar bisa sampai ke surga tanpa melewati jembatan Syiratal Mustaqim ini? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Seperti apakah jembatan Syiratal Mustaqim? Jembatan Syiratal Mustaqim terbentang di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan neraka Jahannam memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada laksana kilat, dan ada yang laksana angin, dan ada yang laksana kuda yang berlari kencang, dan ada yang laksana unta berjalan. Dan para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, dan ada juga yang digulung di dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Saat ada jembatan Syiratal Mustaqim, manusia akan berada di situasi tegang. Mereka sudah tidak ingat dan tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam 3 keadaan seseorang yang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangnya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Ketiga, saat berada di jembatan Asy-Syirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka Jahannam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana orang-orang melintasi jembatan Syiratal Mustaqim? Tak hanya manusia yang tegang saat akan melintasi jembatan Syiratal Mustaqim, para malaikat pun juga merasa tegang. Oleh karena itu, para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang melintasi jembatan ini berbeda-beda, tergantung amalan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Hal ini sesuai hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jembatan Asy-Syirat dipasangkan di tengah-tengah Jahannam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, pengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergelantungan pada jembatan itu.
Ada pula yang melintas secepat angin, dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda, ada pula yang melintas seperti orang berlari, ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat, ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seseorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia kemuliaan dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabarani. Melihat gambaran orang-orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seharusnya semakin menambah semangat kita untuk beribadah. Hal ini telah dilakukan para ulama dan sholihin. Salah satunya adalah Khalaf bin Ayyub. Kisahnya diceritakan dalam Mukasyafatul Qulub. Beliau adalah orang yang melaksanakan sholat yang sangat khusyuk, sampai ia tak menyadari ada lalat kerbau yang menggigitnya. Darah mengalir tapi ia tetap melanjutkan ibadahnya. Ditanyakan perihal kebusukannya, ia menjawab, apakah akan merasakan rasa sakit itu orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang Maha Berkuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan Asy-Syirat berada di bawah telapak kakinya. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim juga bisa menggunakan perahu, namun hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan itu. Bagaimana cara mendapatkan perahu itu? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar karangan Abdul Wahid bin Ahmad Al-Qudri bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim nantinya, yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah masjid. Orang-orang yang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada suatu kaum yang datang dan berhenti di atas Sirat seraya berkata, siapakah gerangan yang akan melewatkan kita dari api neraka, padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini. Kaum ini menangis pilu sejadi-jadinya dan sangat mengharapkan pertolongan. Lalu muncullah malaikat Jibril dan bertanya kepada mereka, apakah yang menghalangi kalian untuk melewati jembatan Sirat ini? Maka kaum itu menjawab, kami takut dengan api neraka. Malaikat Jibril bertanya lagi, apakah di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya? Lantas mereka menjawab, kami mengendarai perahu. Tidak lama kemudian malaikat mendatangkan sebuah masjid di hadapan mereka dalam bentuk perahu. Maka duduklah mereka di atas masjid itu melewati jembatan maut. Dan malaikat Jibril berkata kepada mereka, inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa senang untuk berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Tiada seorang yang bersuci lalu menyempurnakan sucinya kemudian pergi ke masjid
melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan kebaikan baginya dari setiap langkah. Allah mengangkat derajat satu langkah dan menghapus dosa dengan satu langkah lainnya. Solat memang bisa dikerjakan di mana saja, sendiri atau berjemaah. Namun lebih afdol jika dikerjakan berjemaah. Mulailah salat berjemaah. Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjemaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan Asy-Syirat yang cepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan-golongan tabi'in. Hadis riwayat Tabrani. Sholat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Perintah sholat pun telah diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Apabila video ini bermanfaat, maka share di media sosial Anda, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.